semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang 3 hal yang aku pelajarin setelah 6 tahun belajar saham. Dan ini tuh sebenarnya part 2-nya, karena part pertamanya itu banyak yang seneng videonya, makasih. Aku bakal kasih link videonya di atas ya kalau kamu belum nonton part pertamanya, jadi kamu bisa ngikutin. Ini kayak video lanjutannya, karena sebenarnya banyak hal yang aku pelajarin setelah 6 tahun aku berkecimpung di pasar modal. Oke, jadi ayo kita mulai aja pelajaran yang pertama. Hal pertama yang aku pelajarin itu adalah ternyata kita tidak butuh software mahal buat menganalisa saham. Jadi gini ceritanya, pertama kali aku belajar saham, aku tuh langsung ikut yang kayak seminar mahal gitu. Terus biasalah yang bikin seminarnya ini kerjasama sama yang jual software. Dan karena aku sangat berdedikasi, mau serius belajar gitu kan. Dan ya waktu itu tabunganku lagi rada banyak, jadi aku belilah semuanya. Aku beli seminarnya, aku beli juga grafiknya. Maksudnya software yang buat nganalisa grafik itu. Karena nggak tahu gimana, ya dia sih yang punya seminar sih nggak nge-state, nggak bilang langsung bahwa harus beli ini, kalau enggak Anda nggak bisa investasi gitu. Tapi yang waktu itu saya tangkap dari saya yang bener-bener masih G0, nol banget gitu ya waktu itu, bahwa keberadaan grafik ini sangat penting untuk belajar menganalisa. Yang saya tangkap sih begitu. Jadi waktu itu saya mikir, udahlah ngapain ngirit-ngirit gitu kan, saya emang mau serius belajar, ya udah saya modalin aja. So long story short, singkat cerita saya langsung beli itu. Nah, fast forward, dicepetin gitu ya ceritanya, setelah kayak 3-4 tahun aku berpetualang, aku menemukan bahwa ternyata itu tuh nggak harus beli software mahal-mahal, Kels. Aku bayar tuh kayak 2-3 juta gitu softwarenya, terus nanti dapat berapa kali update gitu-gitu deh. Dan ya kamu seneng techie gitu, yang kayak teknik-teknik gitu, aku nggak terlalu seneng terus terang orangnya gitu ya, yang kayak install ini, nyoba algoritma ini itu. Aku tuh suka yang simple-simple aja gitu kan, walaupun aku sebenarnya anak teknik waktu S1, tapi aku nggak terlalu suka yang ribet-ribet gitu secara teknik. Dan ternyata aku menemukan software gratis aja ternyata cukup bagus. Dan setelah aku kayak yang 3-4 tahun gitu belajar, aku menemukan ternyata nganalisa saham tuh nggak perlu pakai yang fancy, nggak perlu pakai yang aneh-aneh gitu. Ternyata dasar-dasarnya ya untuk technical analysis terutama ya, itu cukup sederhana, dan kamu nggak perlu software mahal berjuta-juta hanya untuk menganalisa saham. Nah, sekarang yang aku pakai buat softwarenya apa dong, buat ngelihat grafik gitu ya. Aku pakai beberapa software dan semuanya itu gratis. Kalau buat di handphone aku senengnya pakai investing.com. Kalau TradingView aku kurang suka. Terus karena rada ribet gitulah TradingView, nggak tahu, aku kurang cocok aja. Pokoknya buat yang gratisan di handphone pakai apps, aku suka pakai investing.com tadi kan. Terus kalau di komputer aku seneng pakai ChartNexus, walaupun datanya itu cuma 3 tahun. Jadi kalau di ChartNexus itu kalau mau datanya panjang, jangka panjang, kamu harus berbayar gitu. Dan karena saya ngirit, kamu tahu kan lanjutannya bahwa saya nggak rela gitu suruh bayar gitu. Tapi ya nggak masalah sih, karena sebenarnya analisa yang kayak untuk jangka panjangnya aku bisa lihat juga dari grafik di sekuritas. Kan aku pakai 4 sekuritas gitu kan. Biasa bekas berpetualang gitu ya. Sekarang sih paling sering pakai RHB. Tapi yang jelas ternyata itu tidak berpengaruh terhadap kehebatan saya menganalisa gitu. Jadi ya kamu nggak perlu software mahal buat nganalisa saham. Hal kedua yang aku pelajarin itu adalah setelah aku ikut beberapa seminar, dan kalau kamu mau tahu pendapat aku tentang seminar berbayar, karena aku sudah berpetualang, tonton video ini ya. Aku kemarin beberapa minggu yang lalu udah bikin videonya ya, tonton aja. Yang jelas aku menemukan bahwa ternyata nggak ada saudara-saudara, teman-temanku sebangsa setanah air yang namanya seminar ajaib gitu. Jadi misalnya kamu ikut satu seminar ini, terus tiba-tiba selesai seminar kamu terereng bisa nganalisa semuanya gitu, itu ya maaf ngomong gitu ya, itu tuh bullshit gitu. Karena sebenarnya bukan seminarnya bullshit ya gitu loh. Aku sih berprasangka baik saja gitu sama yang bikin seminar. Tapi yang jelas adalah kita itu nggak bisa kalau mau belajar langsung satu kali datang, duduk terus langsung ahli, itu nggak ada. Jadi yang bikin kita ahli di stock market, di pasar modal ini adalah proses yang kita jalanin untuk belajar. Kalau kamu mau tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa menguasai gitu ya, tonton video ini, aku juga udah bikin. Cukup banyak juga yang nonton, makasih.
Terus yang jelas yang bikin kita berhasil di investasi kita di pasar modal itu bukan cuma ikut seminarnya, bukan cuma seberapa keren grafiknya tadi itu ya yang saya bilang di yang hal pertama yang saya pelajarin, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kayak kalau rumah tuh kayak tumpuk menumpuk menjadi satu. Apaan sih, kayak sabuk menyambung menjadi satu. Aduh, error, maaf. Kita ulang. Oke. Jadi yang membuat kita jadi jago analisa di pasar modal itu adalah beberapa hal yang harus kita pelajarin. Misalnya itu kita harus punya misalnya emergency fund atau dana darurat, sehingga kita pada saat berinvestasi itu tidak pakai uang tabungan. Terus juga kita harus menemukan gaya trading yang pas, terus kesabaran kita dalam belajar dan konsistensi. Anyway, kalau kamu senang belajar pasar modal dan menganalisa saham dan mau belajar yang kayak lebih teknis, benar-benar kita belajar grafik, itu aku bikin edukasi setiap Kamis malam. Kalau kamu tertarik mau gabung, dan itu gratis, nanti gabung sama nasabah aku juga, terus boleh orang umum juga, jadi bebas aja. Kamu bisa chat aku di Instagram untuk nanti aku kasih linknya kalau pas kita mau edukasi, oke? Note aja buat kamu gitu, karena biasanya aku kayak ngobrol itu kayak seminar gratis ala-ala aku yang kayak biasanya 1 jam gitu. Jadi seru, kalau kamu mau ikutan sok aja, tinggal chat aku di Instagram, oke? Sekarang kita lanjut ke hal ketiga yang aku pelajarin setelah 6 tahun aku belajar di saham. Hal ketiga itu adalah, tahu kan sekarang di pasar modal ini ada banyak influencer, ada banyak suhu, ada banyak orang yang kayak sharing-sharing tentang saham, termasuk saya gitu. Saya pribadi sih setelah lama berpetualang gitu ya di dunia pasar modal, itu aku berkesimpulan bahwa sebenarnya para suhu itu yang sering pamer apapun yang mereka pamerin, ya aku nggak bilang mereka bohong sih, nanti aku disangka bohong juga lagi. Tapi aku lebih seneng kayak ngomong hal yang sewajarnya aja gitu loh, nggak kayak yang terlalu bombastis gitu, yang real-real aja lah. Aku juga masih belajar sampai sekarang. Tapi yang jelas para suhu yang orang-orang hebat yang cuan dan segala macam, yang sharing perjalanan mereka di stock market itu, mereka semua punya alasannya sendiri-sendiri kenapa mereka go online gitu, kenapa mereka sharing ceritanya. Jadi kamu nggak bisa kayak mendewakan seseorang terus berpikir, oh aku mau trading kayak beliau supaya aku kaya kayak beliau. Itu jadi gini, terinspirasi itu boleh, itu harus banget belajar belajar dari orang lain, tapi kamu harus ngerti konteksnya. Misalnya, aku mau bahas misalnya yang lagi terkenal deh kemarin-kemarin kayak Pak Bekti Sutikna gitu. Itu kamu kalau mau jadi scalper kayak beliau harus lihat perjalanannya gitu. Dan kalau kamu baca bukunya males, aku punya videonya gitu aku punya beberapa list tentang Bekti Sutikna, nanti aku kasih di atas gitu ya. Itu intinya kamu harus lihat perjalanannya Pak Bekti, bagaimana dia dari dulu sampai menjadi sekarang. Jadi nggak bisa kamu bayangin kamu yang newbie ini langsung lihat Pak Bekti yang luar biasa kayak sekarang, terus kamu pikir, aku mau jadi kayak beliau, tanpa melihat background perjalanannya Pak Bekti. Misal satu hal yang saya pelajarin dari Pak Bekti itu adalah ketika beliau memulai perjalanan menjadi scalper, dia butuh 8 tahun sampai berhasil. Dan prosesnya pada saat dia belajar yang kayak lagi pahit-pahitnya gitu ya, beliau belajar ini, dia posisinya tinggal di rumah orang tuanya, hidupnya sangat irit, nggak kebanyakan tingkah gitu kan. Terus dia waktu itu belum menikah, belum punya anak, sehingga dia bisa mengambil sebuah keputusan yang menurut saya cukup mengerikan gitu, seperti langsung keluar kerja dan langsung full trading, scalping di stock market. Itu bisa beliau lakukan karena keadaannya pada saat itu. Jadi kalau misalnya kamu nonton video ini, terus pada saat sekarang ini kamu lagi terinspirasi sama Pak Bekti, kamu pengen jadi kayak beliau, tapi misalnya keadaan kamu tuh nggak kayak beliau, misalnya kamu udah punya tanggungan, kamu udah punya keluarga, atau orang tua bergantung sama kamu dan segala macam, itu kamu harus lebih bisa mengambil perspektif bahwa kamu nggak bisa telan bulat-bulat itu yang dikatakan Pak Bekti, karena pada saat memulai, kalian tuh memulai di titik yang berbeda gitu ibaratnya. Jadi itu kenapa saya lebih suka orang yang sharing perjalanannya secara keseluruhan, bukan cuma sharing kayak, oh hari ini gue cuan segini guys. Cuan itu tidak merepresentasikan apa-apa ya. Yang perlu kita pelajarin supaya kita menjadi lebih maju ya, itu adalah proses bagaimana mencari cuannya dan bagaimana memulainya. Itu kenapa saya suka sama Pak Bekti ini, karena dia benar-benar sharing perjalanannya dari dari nol putul gitu ya, sampai beliau jadi kayak sekarang. Dan dia tuh nggak memanfaatkan kayak animo publik untuk misalnya nyari cuan. Mungkin karena
cuan di sahamnya beneran banyak. Jadi dia nggak perlu kayak bikin premium dan segala macem untuk nambahin ya pundi-pundi keuangan ya gitu. Intinya adalah yang mau aku bilang, kalau kamu lagi misalnya ngefans sama seseorang gitu ya, tuh kamu harus ngelihat semua backgroundnya gitu ya. Jangan males checking background untuk setiap orang misalnya lagi kamu fans. Sebenarnya di bidang apa aja sih, nggak di bidang saham. Tapi kamu harus benar-benar ngerti konteksnya, kenapa beliau itu ngomong di publik, kenapa dia sharing, dan perjalanannya awalnya gimana sampai si beliau ini bisa sampai ke titik sekarang dimana membuat kamu kagum sama dia. Hey, dari 3 hal yang aku sharing tadi, mana yang menurut kamu paling menarik buat kamu? Tulis komen di bawah supaya aku tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya gitu ya, supaya kalau aku upload video, kamu dapat notifikasi. Oh, jangan lupa juga follow Instagram aku biar aku nge-talk gitu kan. I'll see you in the next video, okay? Ciao!